Salam sehat pemirsa, inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama dengan saya Coki Sitohang. Sampaikan salam kasih dan salam sehat untuk keluarga Anda dimanapun mereka berada dengan pesan tetaplah jaga kebugaran supaya tetap produktif setiap hari. Saya ingin ingatkan saudara bahwa stroke, penyakit yang berbahaya itu dan yang tidak mengenal gender ataupun usia, karena nggak sedikit orang yang usianya masih produktif, tiba-tiba jatuh sakit karena terserang stroke. Dan persis, stroke inilah yang dialami oleh Mas Juni. Beliau terkena stroke saat usianya masih 30 tahun. Sekarang usianya 33. Mari kita berbincang langsung dengan beliau. Inilah Mas Juni Yansyah yang datang dengan sahabatnya Mas Fajar. Halo Mas Juni. Iya, Mas Coki. Apa kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Nah, ini sahabatnya Mas Juni ya? Sahabat ya. Mas Fajar ya. Dua orang praktisi kesehatan yang juga siap memberi kekuatan pada Mas Juni dan pada kita semua. Saya perkenalkan, inilah Bang Paidon Lumbantorwa. Senang bisa berada di tempat ini, siap berbagi informasi dan motivasi kesehatan buat Anda dimanapun Anda berada. Dan satu lagi, Mas Nurman Saputra. Semoga kita diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Dan sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat bagaimana kondisi fisik dari Mas Juni sebenarnya. Harus dibantu apa enggak? Nggak usah sih, cukup. nggak bisa. Habis itu. Oh ya? Tangan kirinya Mas Juni bisa diangkat nggak sampai sejauh Sedikit. mana? Itu udah berusaha sekali. Iya. Sakit nggak waktu diangkat begitu? Sakit sih nggak berat. Berat. Iya. Apa yang terjadi pada Mas Juni Yansyah? Dan waktu kejadian itu Mas Juni baru berusia 30 tahun. Iya betul. Ceritakan awalnya waktu kena stroke tuh bagaimana Mas? Tiba-tiba aja lagi ngambil minum, nggak sadar minumnya jatuh dari tangan. Nggak sadar kalau minumnya hilang. Jatuh maksudnya. Terus mulut susah ngomong tuh. Saya coba minum nggak bisa ketelan. Untungnya masih bisa nelpon gitu, megang handphone. Nelpon saudara, ngasih pertolongan ngurut pelan-pelan lah gitu. Terus masih bisa aktivitas tuh. Begitu seminggu, tiba-tiba ngedrop, jatuh aja udah. Cuman bertanya aja nih kenapa kok nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Betul. Separuh tubuhnya Mas Juni lemes ya? Kalau yang pertama sih saya merasakan masih bisa aktivitas gitu. Cuma mulut aja susah bicara sama ini lemes. Apakah ada upaya penanganan? Nggak ada yang paham sih waktu itu, jadi nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang bawa Mas ke rumah sakit? Pertolongan pertama langsung? Nggak ada sih. Cuman ini aja, jamu-jamu aja. Tapi akhirnya dibawa ke rumah sakit ya Mas Juni ya? Dibawa ke rumah sakit. Apa kata dokter saat itu? Pengentalan darah aja sama penyumbatan. Mas tahu apa artinya itu? Saya belum ngerti waktu itu. Apakah Mas merasa terpukul? Saya panik aja, merasa kayak hancur gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang mengurus Mas saat ini dalam kondisi paling lemah? Seperti sekarang ini. Cuma hanya teman aja. Mas sudah berkeluarga? Sudah Istri Mas ada. punya kemampuan untuk mengurus Mas Juni? Ya waktu awal-awal iya. Sekarang? Sekarang enggak. Saya lebih baik istri ngurus anak aja. Daripada ngurus saya, kasihan, mendingan ngurus anak. Yang mengurus Mas itu Iya. hanya sahabat Mas Ya ini? cuma sahabat aja. Mas Fajar, kenapa Mas memilih mau mengurus sahabatnya ini? Karena melihat dia itu sebenarnya potensinya banyak, kemauannya tuh tinggi. Saya yakin dia bisa jadi lebih baik setelah sembuh. Bagian mana yang paling merepotkan saat membantu sahabatmu ini? Mungkin bagian untuk dari hati ya. Kadang dia sedih sama dirinya dia sendiri. Untuk gimana saya ngebantunya, kita untuk semangatin, untuk terus supaya bisa jadi lebih baik, sehat lagi, sehat lagi, sehat lagi. Tapi pertama-tama Bang, saya pikir Mas Nurman, beliau harus tahu ya kenapa beliau bisa seperti ini ya. Silahkan, kalau mau tanya sesuatu tentang rekam jejaknya dulu, silahkan. Mungkin ada yang mau saya tanya, kebiasaan yang tidak baiknya dulu. Apa dulu suka merokok atau begadang? Dia suka merokok, begadang. Oke, dari umur berapa merokok? 14-an lah. 12 tahun, kena stroke umur 30. 30. Jadi 16 tahun kena asap rokok. Nah, asap rokok itu menyebabkan oksidasi pada kolesterol. Sehingga kolesterol itu menjadi rusak dan menyebabkan proses penyumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian juga mungkin dari kebiasaan bergadang, air minum juga mungkin kurang. Makanan juga nggak diperhatikan. Jadi salah satu yang terjadi adalah proses penyumbatan pembuluh darah terjadi, juga ada pengentalan darah. Bahwa yang namanya pengentalan darah, sumbatan, itu oke. Ini sekarang
terjadinya di otak. Tapi kita nggak tahu bahwa bisa jadi stroke ini berulang. Misalkan sumbatannya ada di jantung, akan terjadi serangan jantung. Ya. Sumbatannya ada di ginjal, akan terjadi gagal ginjal. Dan ini sumbatan ini tetap terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Saat ini, apa saja yang sudah Mas Juni lakukan untuk merubah pola hidupnya? Ya banyak olahraga aja, rutin kalau pagi Jalan. jalan. Merokok jemur. masih? Rokok sih udah enggak, Begadang udah enggak ya? olahraga enggak, Oh. stop. Makan gimana? Makan sih udah diatur udah, gorengan udah stop. Obat-obatan dari dokter dikonsumsi terus? Iya, paling ya itu pengencer. Jika Anda punya masalah seperti Mas Juni, sebaiknya jangan sampai. Ya, jangan sampai punya masalah. Tapi kalau sudah, pertama, patuhi kata-kata dokter. Kedua, obatnya diminum. Kemudian pemeriksaan lab berkala untuk pengen cari tahu faktor risikonya sudah membaik nggak. Pola hidup sehat dikerjain, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan Anda masalah seperti rokok, minuman keras, begadang. Dan untuk memperbaiki hasil, kita bisa melakukan upaya tambahan dengan menggunakan teknologi laser, teknologi yang membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, sehingga membantu proses pemulihan, membantu mencegah komplikasi, dan mencegah supaya tidak terjadi stroke yang berulang pada Mas Juni. Kalau ada stroke yang pertama, ini nggak menutup kemungkinan ada stroke yang kedua. Nah. Jadi yang pertama kita cegah stroke berulang, ya. Kedua adalah kita fokus ke pemulihannya. Pemulihannya apa? Aliran darah yang tadinya tidak begitu lancar karena adanya pengentalan darah, kita lancarkan lagi dengan teknologi laser. Yang namanya proses penuaan itu bukan cuma muka kita, tapi aliran darah sama pembuluh darah kita juga ikut menua, artinya terjadi kekakuan di sana. Nah, teknologi laser ini bisa membantu untuk menjaga agar proses penuaan ini semakin melambat dan bisa mengembalikan yang namanya elastisitas dari pembuluh darah kita. Pemirsa, Go Healthy akan segera kembali dengan perbincangan selanjutnya bagaimana Mas Juni harus bangkit dari keterpurukannya saat ini. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekalipun kisah narasumber yang kami hadirkan hari ini cukup miris pemirsa, karena di usia muda yang harusnya tampil produktif, kuat, elegan, semangat bekerja, tapi Mas Juni nggak bisa berbuat banyak hari-hari ini akibat terkena stroke di usia 30 tahun. Darah kental adalah penyebab bagaimana Mas Juni terhenti dari segala kehidupan sosialnya. Dia nggak bisa aktif seperti dulu, paling tidak untuk sementara ini. Gimana sih Mas cerita awalnya Mas Juni akhirnya terpaksa tinggal di rumah Mas? Dia bilang mau minta anterin ke panti sosial, terus dia sempat putus asa mau mengakhiri hidupnya, tapi saya bilang, lihat, kalau saya aja bisa, kenapa kamu enggak? Harus lebih semangat buat anak, buat istri, buat kedepannya. Tunjukin kalau kamu bisa. Saya bilang begitu. Mas Fajar berarti waktu itu tahu ya kondisi emosinya seperti apa beliau? Tahu banget. Tadi ada Sangat-sangat kata-kata sedih. sempat mau mengakhiri hidupnya, itu benar Mas Juni? Betul. Ya, karena merasa udah nggak ada gunanya aja, nggak bermanfaat. Terus udah bingung, nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu harus kemana. Mas yang seperti sekarang tetap jauh lebih baik daripada Mas yang nggak ada buat anak Mas. Ya, saya merasa gitu. Saya juga yakin kalau saya bisa sembuh. Maha Kuasa pasti kasih jalan buat saya. Amin, pasti. Siapa nama anakmu? Habibi. Sekarang Habibi lagi nonton. Mas mau ngomong apa sama Habibi? Bilang kalau ayah bisa sembuh, bisa balik. Gak apa-apa Mas. Sabar deh, ayo pasti sembuh. Yakin. Amin. Ayo semangat buat Dede Habibi. Tenang aja, nanti kita bisa main lagi. Bisa sembuh, tenang. Ayo yakin.
bisa sama-sama lagi kita main, jalan-jalan. Doain ayah aja. Ayah yakin sembuh. Sama seperti Mas Juni juga ya, saya juga merasakan sebagai ayah ya, sangat sayang sama anak-anak gitu. Dan ketika kita tidak bisa berjumpa dengan anak-anak itu memang kepedihan itu hanya orang yang mengalami yang tahu ya. Jadi saya doakan ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan buat Mas Juni. Amin. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, barangkali Anda juga ayah-ayah yang seperti Mas Juni juga bisa segera mendapatkan kesempatan bertemu dengan anaknya lagi. Nah, ini ada satu hal yang biasa dialami penderita stroke ya. Punya masalah nggak dengan tidur? Sulit banget. Oke. Tadi salah satu kondisi yang ada jelas-jelas dokternya bicarakan adalah pengentalan darah. Jadi ini adalah satu keterangan bahwa bukan berarti kalau Anda sehat-sehat saja, saat ini nggak kenapa-kenapa, belum tentu tubuh Anda sedang baik-baik saja. Bisa jadi proses di dalam sedang berlangsung. Mas Juni datang ke sini menceritakan kepedihannya, menceritakan fatalnya stroke, untuk baik buat diri sendiri juga buat Anda, supaya Anda belajar. Betul, setuju. Nah, ketika dokter menyarankan memberikan obat, minum. Kedua, memilih makan yang sehat. Ketiga, mulai beraktivitas dan melakukan fisioterapi seperti yang disarankan dokter. Tadi Anda dengar sendiri. Masih ada upaya tambahan yang bisa kita kerjakan, yaitu menggunakan teknologi laser. Apa yang dilakukan sinar laser ini? Pertama adalah dia merangsang produksi oksida nitrit, sehingga dia membantu membuka pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah terbuka, apa yang terjadi dengan pengentalan darah? Ada rongga kosong, di mana kemudian tubuh bisa ikut membantu proses pengenceran darah. Dan ketika terbuka, tekanan darah turun. Teknologi laser yang sama, itu nanti membantu mengurai penggumpalan darah yang biasa terjadi pada penderita stroke. Ketika pembuluh darah terbuka lancar, apa yang terjadi? Salah satu yang menarik, selain mencegah stroke-nya berulang, dia meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Ketika sirkulasi darah ke otak naik, otak itu menghasilkan hormon melatonin. Hormon yang membantu tidur. Nah, seperti yang tadi dialami sama Mas Juni, yang susah tidur. Nah, ini juga akan membantu orang-orang yang pernah punya masalah stroke atau ingin mencegah stroke. Kenapa? Karena teknologi laser membantu proses tidur tadi. Sehingga dengan demikian, ketika Mas Juni memakai teknologi laser, Anda juga pakai nanti pemirsa ya. Yang Anda rasakan adalah apa? Risiko yang menyebabkan stroke bisa dikurangi. Itu sebabnya sekarang juga mungkin sudah waktunya Anda pakai teknologi laser. Mas Nurman, ada upaya dari Mas Juni pengen tetap berolahraga. Dia udah melakukannya, tapi bisa jadi belum maksimal. Apa upaya terobosannya yang sehubungan dengan teknologi dalam hal ini? Di sini kan ada keterbatasan gerak. Orang stroke itu dia tidak bisa menggerakkan karena adanya jaringan kerusakan otak. Maka hadirlah yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang khusus untuk syaraf dan otot sehingga bisa membantu pemulihan pasca stroke. Neuromuscular Electrical Stimulation atau NMES yang terutama bagi orang-orang dengan stroke dapat membantu pemulihan lewat syaraf dan otot yang dirangsang. Nah, pemirsa, bagi Anda yang sedang mencari teknologi laser dan juga sinergisnya dengan teknologi NMES, silakan hubungi nomor berikut ini. Semudah itu. Dan tetaplah bersama kami untuk menerima pencerahan berikutnya dari para praktisi kesehatan. Untuk itu, tetap di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa yang baik, terima kasih sudah setia di Go Healthy selama ini, khususnya di episode kali ini. Kita menangis bersama tadi, mendengar bagaimana kisah pilu dari seorang Juni, 33 tahun yang di usia begitu muda, saat sedang produktif justru harus diizinkan mengalami stroke. Pemirsa, inilah Mas Juni yang hari ini salah satu berkatnya adalah ditolong oleh sahabat. Ya. Apakah Mas merasa beruntung karena memiliki sahabat seperti Mas Fajar? Merasa sangat beruntung ditolong oleh Yang Maha Kuasa melalui teman. Dia mungkin saat ini belum bisa apa-apa dan belum bisa ngasih materi ke anaknya. Tapi sebenarnya untuk anak yang masih kecil, sosok ayah adalah segalanya untuk anak. Mas Juni, apa yang mau disampaikan kepada sahabatmu ini? Ya, buat sahabat saya, Fajar, saya berterima kasih banyak udah mau membantu saya. Belum tentu semua orang itu mau menerima keadaan orang seperti saya. Jadi saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, Allah masih
memberikan pertolongannya melalui teman saya, sahabat. Mas Fajar, Ya. apa pelajaran hikmah yang Mas bisa ambil dari kejadian yang menimpa sahabatmu ini? Untuk hikmah yang saya ambil, pelajaran yang saya ambil, tetap fokus ngejaga kesehatan. Ngejaga kesehatan, jangan lupa sayuran, buah-buahan, itu wajib. Jangan terlalu memporsir badan, itu aja. Karena rezeki udah pasti Tuhan yang ngatur. Anda sangat percaya itu ya Mas ya? Banget. Top, top. Buat Anda juga mungkin ayah-ayah dimanapun Anda berada, yang punya cerita sedikit banyak seperti Mas Juni, buat anak tuh kadang-kadang bapak itu hanya eksistensi aja. Ada orang tuanya aja gitu, itu udah berharga sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika Anda sudah telanjur sakit? Ya, yang telanjur sakit adalah pakai obatnya. Gaya hidup sehat tuh udah nggak bisa ditawar. Olahraga wajib. Makan sehat, makan buah 3 kali sehari wajib. Setelah ini semua dikerjakan, kita ingatkan untuk upaya tambahan apa yang bisa kita lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi ini bukan hanya untuk yang udah stroke, tapi yang berpotensi bisa kena stroke dan atau masalah pembuluh darah yang lain. Apa itu? Diabetes, tekanan darah tinggi, lemak darah tinggi, bisa berupa kolesterol atau trigliserida tinggi. Apa yang dilakukan teknologi laser tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya, dia merangsang produksi oksida nitrit sehingga pembuluh darah terbuka. Kedua, dia membantu mengurai agregasi trombosit atau penggumpalan darah dengan cara fibrinolisis sehingga darah bisa diantar, kolesterol, trigliserida, kemudian asam urat bisa dihantar, bisa dipakai dan atau bisa dibuang kalau berlebihan. Kemudian dia juga membantu untuk mengoptimalkan energi kita dan mencegah terjadinya komplikasi atau kerusakan lebih lanjut. Jadi sinar laser warna merah disertai sinar biru dan sinar kuning. Sinar biru ini memperkuat efek produksi oksida nitrit sehingga proses pembukaan pembuluh darah dan fibrinolisisnya lebih bagus lagi. Nah, kemudian ada sinar kuning yang membantu meredakan stres, membantu menurunkan kortisol. Nah, pada saat yang bersamaan, kita udah ingatkan tadi di segmen sebelumnya bahwa teknologi laser ini membantu meningkatkan produksi melatonin di otak sehingga membantu kualitas tidur, sehingga bisa pulih lebih optimal. Ini kan masalahnya ada di bagian kepala ya, bagian leher ke atas. Maka aliran darah yang ke kepala itu memang harus kita lancarkan kembali dengan cara itu tadi, sinar laser yang langsung ke bagian hidung dan bagian telinganya. Nah, selain itu juga pada orang stroke ini kan biasanya dia ada rasa nyeri atau rasa kurang nyaman di bagian-bagian tubuh tertentu yang memang sudah lama tidak digerakkan. Laser ini bisa kita tempelkan di area sana. Dengan begitu, sinar laser ini bisa membantu untuk proses pemulihan dan regenerasi sel dari orang tersebut. Mas Nurman, tolong lebih lengkap lagi mengenai teknologi NMES supaya kita semua tahu. Teknologi NMES ini dia fungsinya adalah untuk memberikan stimulus elektrik kepada otot kita yang tadinya memang mengalami kelumpuhan. Nah, tapi harus dibarengi dengan yang namanya latihan fisik yang cukup, kemudian nutrisi yang bagus, dan ditambahkan dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, teknologi NMES ini bisa kita tempelkan di bagian yang ingin kita latih, yang nantinya akan memberikan stimulus elektrik dan merangsang terjadinya kontraksi otot. Sehingga otot yang ini berkontraksi ini, dia akan dicegah yang namanya penyusutan ototnya. Otot ini fungsinya adalah untuk membakar yang namanya gula darah dan lemak darah untuk menjadi energi dan untuk penyimpanan cadangan energi terbesar di tubuh kita. Jadi penting untuk kita menjaga massa otot ini. Dan sebelum saya ngajak ngobrol lagi kepada dua narasumber kami di sini, Mas Fajar dan Mas Juni, dengan stroke-nya Mas Juni, Mas, ini ada satu cerita yang sudah kami rangkum yang sudah menggunakan teknologi laser dalam kondisi yang sama seperti Mas Juni. Dan kiranya tayangan ini memberikan kekuatan secara khusus buat Mas Juni dan bagi Anda semua yang hidup dengan stroke. Badan rasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemas sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Pak Idol, terima kasih. Sama-sama. Mas Nurman, terima kasih. Sama-sama. Mas Fajar, tetaplah jadi sahabat setia. Dan Mas Juni lekas sembuh. Yuk kita kasih tepuk tangan.
Stroke bukanlah akhir dari segalanya. Mari jaga kesehatan Anda dan tambahkan teknologi laser sebagai cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Dimulai dari kualitas darah, pembuluh darah. Jangan lupakan hal itu pemirsa. Dan bagaimana cara mendapatkannya. Serta ada hal-hal lain lagi yang lebih seru tentang teknologi laser akan diperbincangkan berikut ini. Mari kita simak. Mas Panji, Yes. tadi kan kita udah belajar bahwa kalau stroke itu kan pasti 3 penyebabnya. Yeah. Darah tinggi, kemudian diabetes, Yeah. ataupun juga kolesterol. Dan semuanya itu yang tidak terkendali Betul. bahasanya. Yang ujung-ujungnya membuat darahnya jadi kental. Aku tuh rada takut. Kenapa? Karena keluargaku itu tuh banyak yang sebetulnya darah tinggi. Oke. Ada juga beberapa yang diabetes. Jadi sebagai generasi mudanya ini perlu juga dong sebetulnya waspada lebih lanjut. Betul. Kita sadar apa saja resiko kita supaya kita bisa mencegah. Ayo, kalau kita memiliki faktor risiko stroke, diabetes, hipertensi, kolesterol, darah yang kental, jangan diabaikan. Segera kita kendalikan dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Dan ingat, gunakan teknologi laser. Ini teknologi laser yang dari Gogomol. Tentu saja. Karena kan kalau kita mau memilih alat kesehatan, kita harus memilih yang terbaik dong. Ya. Untuk diri kita, untuk keluarga kita Pasti kan. dong. Makanya harus yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi. Ya seperti dokter laser dari Gogomol, kita bisa menggunakan dokter laser ini 2 kali sehari di garis pergelangan tangan kita. Karena teknologi lasernya ini, dia kan akan membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita, Mbak Tantri. Berarti akan lebih sempurna lagi kalau pakai intranasal ya, pakai di hidung. Itu makin sempurna. Karena kan intranasal ini pemirsa nih ya, ini dipakainya di rongga hidung kita untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga membantu beberapa keluhan lainnya untuk seputar area kepala. Dan Anda juga bisa menambahkan aksesoris lain kalau misalnya mau nih. Ada yang namanya laser pad. Dia bisa digunakan pada lokasi tubuh yang membutuhkan untuk membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal, kemudian juga bisa membantu regenerasi sel, sampai bisa membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Mas Panji tadi udah jelasin soal dokter laser, Ya. udah jelasin juga tentang aksesoris-aksesoris pelengkapnya. Tapi berarti after sales-nya juga sebaik kualitas alatnya dong. Ini jadi penting loh pemirsa loh. Karena kalau misalnya Anda memiliki dokter laser dari Gogomol ya, Anda akan mendapatkan garansi suku cadang 1 tahun. Dan kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun loh. Atau bahkan misalnya Anda nanti memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, Anda juga bisa berkonsultasi dengan tim medis kami jika dibutuhkan. Kalau pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya, jawabnya gimana? Jawabnya gampang sekali, mudah sekali. Hubungi nomor teleponnya atau chat kita sekarang juga supaya Anda dan keluarga bisa melengkapi upaya sehat Anda dengan dokter laser.